Aku hendak iring di Kau, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir. Amin, haleluya. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Amin, haleluya. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Amin, haleluya. Aku ingin ikut di Kau Yesus, yang mengabdi hanya pada-Mu. Haleluya. Dalam di Kau Tuhan Yesus Juru Selamatku, ku bahagia penuh. Amin, haleluya. Dalam di Kau Juru Selamat, ku sangat bahagia. Amin, haleluya. Ikut di Kau di sengsara, pikul salib dan menyangkal diri. Haleluya. Aku hendak ikut di Kau dan mengabdi hanya pada Yesus. Haleluya. Hanya dalam di Kau Juru Selamat, ku sangat bahagia penuh. Iring di Kau di sengsara, ikut Yesus Tuhanku. Haleluya. Pikul salib dan menyangkal diri, bersedia dan mau taat pada Yesus. Amin. Aku hendak ikut di Kau, yang lindungi jiwaku. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Diagungkan, dimuliakanlah nama-Mu, kekal sampai selamanya. Haleluya. Aku hendak ikut Engkau Tuhan Yesus, Kau setia dan taat. Pakailah hidupku ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah semua dosaku Yesus, bersihkan dan kuduskan hatiku. Biarlah firman-Mu dan Roh Kudus tuntun, pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan hati kami, sucikan pikiran kami, bersihkan hatiku Tuhan, isi dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun hidupku,
Pimpin hidupku ya Yesus. Di tahun 2022 ini Tuhan, di hari Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022 dan seterusnya, sampai Engkau datang kembali Bapa, aku mau ikut Engkau dengan setia, taat, menjadi pelaku firman-Mu, hidup berkenan kepada Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ubah hidupku, lenyapkan perasaan dendam, dengki, benci, sombong, iri hati. Hati yang tidak beres, hati yang tidak tulus, hati yang bengkok, bersihkan dalam nama Yesus. Sucikan hidupku ini Tuhan. Kuduskan hatiku oleh firman-Mu, dan Roh Kudus akan tuntun hidupku agar aku menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Yesus. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia Yesus karena segala keperkakasannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan sangkakala. Pujilah Dia dengan gabus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permain kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas semuanya memuji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Aku hendak iring Engkau Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Aku mau setia dan taat sampai hidupku yang terakhir. Aku mau setia dan taat, mau hidup kudus dalam firman-Mu, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup di surga kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan sebentar kami anak-anak-Mu, kami semua hamba-hamba-Mu, mau setia taat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan pagi ini kami merindu, hati kami haus untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sebab Engkau berfirman dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena roti makanan jasmani, tapi hidup karena kuasa firman Tuhan. Engkau adalah sentral hidup kami. Firman-Mu menuntun kami di dalam kebenaran, dan Roh Kudus akan memimpin kami sampai selama-lamanya. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa hidup sampai detik ini di hari Selasa tanggal 11 Januari. Di pagi yang indah ini, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan apapun juga, ini bukti bahwa Tuhan adalah sentral hidup kita. Sebelum kita beraktivitas, sebelum melakukan apa-apa, mari kita tempatkan Tuhan di atas segala prioritas. Tempatkan Tuhan utama di atas segala-galanya. Sebab Tuhan berfirman dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekali akan ditambahkan semua kebutuhan kita. Tuhan tahu persis, dan Tuhan akan berkati kita dengan limpahnya. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, dan semua amat baik, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Saya mau baca firman Tuhan. 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini.
Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Kalau dia siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan kau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan kau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan memberikan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Astoret. Maka sekarang lepaskan kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sebab sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja di Bani Amun, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari ini guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hamba ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya ini adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ayat 25 terakhir. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kitab demi kitab kita lalui, pasal demi pasal, ayat demi ayat kita lalui, karena kita jadikan tahun 2022 ini Tuhan Yesus adalah pusat hidup kita. Jadikan Yesus sebagai sentral di atas segala-galanya, karena Tuhan adalah raja di atas segala raja. Jangan mau seperti bangsa Israel
yang selalu ingin meminta raja manusia, sebetulnya memimpin hidup kita adalah Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita semua, kita mau setia kepada Tuhan Yesus, kita mau cinta kepada Tuhan Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan dan berlaku dengan setia. Jangan mengkhianati Tuhan, jangan pernah membohongi, mendustai Tuhan, jangan pernah mau jauh dari Tuhan, tapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sentral. Tuhan jadikan Tuhan adalah raja. Seperti kalau kita lihat di sini, Tuhan sudah penuhi permintaan bangsa Israel. Kalau dulu pernah terjadi kekosongan, waktu sebelum Raja Saul, banyak nabi-nabi atau Nabi Samuel yang dipakai Tuhan untuk memimpin. Dan sekarang Nabi Samuel sudah tua, sudah berubah kata firman Tuhan. Dan Tuhan sudah pakai Raja Saul menjadi raja bangsa Israel, raja yang pertama. Dan Tuhan sudah tetapkan hakim-hakim pada waktu yang lalu kita baca di Hakim-Hakim. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Marilah kita mau dipimpin oleh raja di atas segala raja. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai hamba-hamba Tuhan, melalui lidah yang Tuhan ciptakan dalam lidah saya, melalui lidah dan suara Bapak Ibu Saudara semua, adalah Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu Saudara semua. Marilah jadikan Yesus sebagai raja di segala raja. Dan marilah kita mau setia sama Tuhan. Jangan sampai kita tidak setia. Jangan sampai kita mengkhianati Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mau takut kepada Tuhan. Kita mau cinta, kita mau selalu berdoa kepada Tuhan. Mau selalu berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Jangan kita mengkhianati Tuhan. Jangan, dalam nama Yesus. Jangan sampai kita menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan seperti di Daud 21 dikatakan. Jangan menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semua itu adalah kesia-siaan belaka. Semuanya dunia sia-sia. Jangan berharap, jangan kerja keras di tahun 2022 untuk dunia. Sampai saudara tidak berdoa, sampai tidak setia kepada Tuhan. Tuhan izinkan ibadah online. Tuhan izinkan ibadah melalui Zoom. Jangan pernah berontak. Tapi mari kita menyukarkan hati Tuhan. Jangan mengatur Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Tapi kita belajar, kita bersyukur, hidup apa adanya. Dan jangan pernah saudara jauh dari Tuhan. Jangan pernah kita menghakimi. Tapi mari kita rendah hati, kita takut sama Tuhan. Hidup ini suatu hari kelak akan berhenti. Semuanya akan selesai. Semuanya akan berakhir. Tapi yang tidak berakhir perbuatan yang baik kita kepada Tuhan. Perbuatan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti di ayat 24-25. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal yang sudah dilakukan Tuhan atas pertolongan kita. Dari sejak kita hidup di dunia ini sampai detik ini, segala macam suka dan duka kita alami. Tapi yang jelas ada pemeliharaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Jangan sampai kita berbuat jahat seperti 25. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Semuanya akan habis, saudara. Kalau kita berani melawan Tuhan, habislah kita. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Tapi mari kita dengan segala ketulusan hati kita, dengan segala kerendahan hati kita, kita mau ikut Yesus dengan setia sampai langkah kita yang terakhir. Saya kasih satu yang terakhir. 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Menjadi kesukaan, ini favorit saya juga. Menjadi favorit kita bersama. Supaya langkah kita, hidup kita yang sisa ini, jangan kita mau hidup ini menurut daging kita, tapi menurut kehendak Allah. 1 Petrus pasal 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Kalau kita lihat di sini, pandemi COVID-19 Omikron di Indonesia sudah mulai bertambah. Kapan bisa berakhir? Tapi hidup suatu saat akan berakhir. Firman Tuhan, biar kita tidak mau pergunakan waktu yang sia-sia. Hidup yang sisa ini, mari kita pergunakan untuk Tuhan Yesus. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Aku hendak ikut Tuhan Yesus yang menjadi juru selamatku. Haleluya. Tuhan Yesus adalah sentral hidup kita.
di tahun ini dan selamanya. Amin, haleluya. Aku mau cinta dan setia taat, ikut Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Sampai hidupku yang terakhir, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku, Roh Kudus pimpin hidupku. Amin, haleluya. Untuk mau setia dan taat, melakukan seluruh perintah-Mu Tuhan, sampai langkahku yang terakhir, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai. Selamat beraktivitas. Jadikan Tuhan Yesus komit adalah sentral, pusat di atas segala-galanya. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.